Mahalo, motherfucker. Halo semuanya, selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita dari film yang lumayan banyak di-request oleh teman-teman. Judulnya adalah Battleship. Battleship adalah film perang fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2012. Disutradarai oleh Peter Berg, serta dibintangi oleh Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker, Rihanna, dan Liam Neeson. Bercerita tentang invasi alien ke planet bumi, setelah umat manusia melakukan penelitian yaitu mengirimkan sinyal ke sebuah planet di luar tata surya. Pasti pada penasaran kan? Bagi teman-teman yang sudah pernah menonton filmnya, ataupun sudah menonton rekapannya di channel lain, sangat disarankan untuk menonton lagi. Karena setiap pandangan orang pasti berbeda-beda, maka akan menghasilkan pendapat ataupun analisis yang berbeda pula. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan menampilkan penjelasan tentang sebuah penelitian para ilmuwan, di mana pada tahun 2005, mereka menemukan sebuah planet yang diyakini memiliki iklim yang hampir sama dengan bumi. Di tahun berikutnya, NASA membangun transmisi yang memiliki kemampuan 5 kali lipat lebih kuat dari semua transmisi yang pernah ada. Tujuannya adalah menjalankan program untuk menghubungi kehidupan yang ada di planet itu. Program tersebut dinamakan The Beacon Project. Beberapa tahun kemudian, pembangunan transmisi pun selesai. Para ilmuwan berencana akan mengirimkan sinyal setiap 24 jam dari stasiun yang berada di Hawaii ke satelit Landsat 7 untuk diteruskan ke planet tujuan. Planet yang jauh itu diberi nama planet G. Alex Hopper adalah seorang pemuda yang memiliki banyak potensi, tetapi karena sifat malasnya, di umur yang sudah menginjak 26 tahun dia masih belum memiliki pekerjaan dan menumpang hidup bersama kakaknya yang bernama Stone, seorang angkatan laut. Di hari ulang tahun Alex, Stone mendoakan agar adiknya segera mendapatkan pekerjaan dan tidak lagi terlibat dalam masalah. Tetapi kenyataannya, yang terjadi sangat berbeda. Demi mendapatkan hati dari seorang gadis, Alex rela menerobos masuk ke sebuah toko yang sudah ditutup untuk membeli chicken burrito. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis yang didekati oleh Alex adalah Samantha, anak dari seorang admiral yang merupakan atasan tertinggi angkatan laut. Perbuatan Alex kali ini benar-benar membuat kakaknya marah, karena dengan kejadian itu, Stone bisa terancam diberhentikan. Akhirnya karena merasa bersalah, Alex pun setuju untuk mengikuti kakaknya bergabung di Angkatan Laut. It's me speaking, you listening, me saying, you doing. Selain sifat malasnya, Alex juga orang yang sangat ceroboh dan temperamen. Dalam acara Rimpact, saat pertandingan sepak bola, Amerika dan Jepang berhadapan di babak final. Skor sementara 2-1 dan waktu hanya tinggal beberapa menit lagi sebelum pertandingan berakhir. Ketika mendapatkan peluang untuk mencetak gol, tidak sengaja sebuah tendangan dari Nagata mendarat di wajah Alex. Karena wasit menganggapnya sebagai pelanggaran, maka penalti pun dihadiahkan kepada tim Amerika. Tetapi Alex bersikeras tidak mau diganti oleh pemain lain. Dia ingin melakukan tendangan penalti sebagai balas dendam terhadap Nagata yang telah menendang wajahnya. Alih-alih balas dendam, yang didapat malah kekalahan, karena tendangan Alex melambung tinggi di atas mistar gawang. Akhirnya berkat Alex, tim Jepang pun meraih kemenangan dengan skor akhir 2-1. Beberapa hari kemudian, acara Rimpact yang sebenarnya pun dimulai. Admiral Shane memberikan kata sambutan dan memberikan penghargaan kepada para pensiunan Angkatan Laut, serta pengenalan para kapten yang ikut serta dalam latihan tempur Rimpact. Ternyata hubungan Alex dan Samantha masih terus berlanjut hingga ke jenjang serius. Rencananya, setelah upacara pembukaan Rimpact, Alex akan menemui Admiral untuk meminta restu. Tetapi kenyataannya Alex malah merasa kesal karena dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal itu. Akhirnya dia melampiaskan kekesalannya kepada Nagata hingga terancam dikeluarkan dari Angkatan Laut. Stone sangat kecewa ketika mengetahui Alex akan dikeluarkan setelah acara Rimpact. Tak ada yang bisa dilakukannya karena keputusan tersebut mutlak dari seorang Admiral. Samantha sendiri adalah seorang terapis bagi para tentara yang dipensiunkan karena mengalami luka akibat perang. Kali ini dia akan menangani seorang pensiunan angkatan darat bernama Mick.
Sementara itu, Dr. Nogrady, salah satu ilmuwan yang memimpin Beacon Project, menghubungi Cole Zapata yang mengurus stasiun di Hawaii. Nogrady bersama dengan NASA dan Angkatan Udara menginformasikan bahwa saat ini radar telah menangkap 5 objek asing yang bergerak dalam formasi dan menuju ke Hawaii. Namun akibat bertabrakan dengan satelit, salah satu benda asing itu hancur dan mendarat di Hong Kong, sedangkan sisanya berhasil mendarat di Samudra Pasifik. Dalam rapat khusus, seorang wakil dari NASA menjelaskan kepada Menteri Pertahanan bahwa kemungkinan benda asing itu datang dari planet G yang merespon sinyal dari manusia. Tak lama kemudian, Cina juga memberitakan hasil dari pemeriksaan benda asing itu, bahwa materialnya tidak pernah ditemukan di bumi. Kembali ke Navy, Admiral Shane mengirimkan 3 kapal, yaitu Samson, John Paul Jones, dan Miyoko, untuk memeriksa lokasi jatuhnya benda asing tersebut. Di sana mereka melihat benda seperti menara. Tetapi anehnya benda itu tidak terdeteksi oleh radar, sehingga Alex bersama Rix dan Beast harus mendekati benda tersebut dengan menggunakan boat. Setibanya di sana, Alex mencoba berkomunikasi. Karena tidak mendapat jawaban apapun, akhirnya dia mencoba menaiki benda itu. Dengan bentuk dan materialnya yang aneh, benda itu semakin membuat Alex penasaran, sehingga dia nekat menyentuh bagian dinding yang ternyata ada aliran listrik, dan membuat Alex terpental. Tiba-tiba saja benda itu bereaksi dan mengeluarkan sinar yang ditembakkan ke langit. Lalu sinar itu membentuk kubah perisai yang membuat sebuah pesawat tempur meledak. Seluruh kapal Navy berada di luar kubah, sehingga mereka harus mencari cara agar bisa menembusnya. Hanya 3 kapal yang sebelumnya diperintahkan oleh Admiral berada di dalam kubah itu. Namun tidak ada yang bisa menghubungi kapal-kapal itu karena sinyal mereka terhalang oleh perisai. Di dalam kubah, tiba-tiba muncul 3 benda asing lain yang berbentuk pesawat. Benda itu langsung melepaskan gelombang yang memakakkan telinga, serta mampu mengguncangkan seluruh kapal. Menyadari adiknya dalam bahaya, Stone mencoba mengalihkan mesin itu dengan cara menembakkan meriam dari kapal Samson. Tetapi sejak berada di dalam kubah, radar menjadi tidak berfungsi, sehingga tembakan Samson hanya mengenai bagian sayap. Lalu benda itu bergerak dengan cara melompat di atas perairan dan menembakkan beberapa peluru, di mana satu peluru berhasil membuat kerusakan fatal di kapal Samson. Karena tidak bisa melakukan perlawanan, pesawat itu pun langsung menghujani kapal Samson dengan peluru meriamnya, sehingga membuat Stone dan para kru lainnya tewas. Kematian Stone membuat Alex sangat marah, tetapi di samping itu dia juga merasa bingung, karena kini dia harus memimpin kapal John Paul Jones, atau selanjutnya kita sebut JP Jones, untuk menggantikan sang kapten yang tewas. Dalam kebingungan itu pun dia meminta krunya menghubungi Nagata di kapal Miyoko, untuk melaporkan bahwa Alex akan segera melakukan serangan penuh, dengan atau tanpa bantuan dari Kapten Nagata. Menyadari bahwa JP Jones sedang mendekat, pesawat alien kembali masuk ke mode tempur. Semua meriamnya pun disiapkan untuk menembak JP Jones. Di tempat lain, Nagata yang menerima pesan dari Alex menganggap tindakannya benar-benar gegabah. Beruntung Nagata langsung memerintahkan untuk menembak pesawat alien dengan tujuan pengalihan. Tetapi sangat disayangkan, kini Miyoko menjadi sasaran empuk, sehingga hancur akibat terkena tembakan meriam. Setelah perdebatan dengan seluruh anggota kru, Alex pun sadar bahwa keputusannya salah. JP Jones langsung mengarah ke kapal Miyoko untuk menyelamatkan kru yang masih bertahan. Nagata benar-benar dibuat kesal. Karena kecerobohan Alex, Nagata harus kehilangan kapal dan kru terbaiknya. Pesawat alien pun kembali ke mode bertahan. Tetapi kali ini, alien itu mengirimkan sebuah benda berbentuk roda besi ke daratan untuk menghancurkan pangkalan militer serta semua fasilitas yang ada.
Sementara itu, Sam dan Mick sedang melakukan terapi dengan berjalan di sekitar bukit yang kebetulan berada di dekat stasiun. Tiba-tiba saja mereka dihampiri oleh polisi hutan dan diminta untuk segera meninggalkan tempat itu. Saat ini, situasi dalam keadaan darurat dikarenakan serangan makhluk asing di perairan Pasifik. Tetapi Mick mengabaikan hal itu dan melanjutkan perjalanan ke arah benda asing yang baru saja dilihatnya. Karena tanpa bukti, semua yang dikatakan oleh petugas tadi hanya omong kosong belaka. Kematian kakaknya serta keputusannya yang menyebabkan kapal Nagata hancur membuat Alex hampir menyerah. Tetapi Beast menjelaskan tidak ada orang lain yang bisa memimpin. Saat ini JP Jones berada di bawah tanggung jawab Alex. Oleh karena itu Alex harus bangkit dan memberikan perintah. Lalu mereka semua berkumpul untuk memeriksa mayat alien yang ditemukan oleh Ordi. Kemungkinan alien itu jatuh saat salah satu pesawat mereka hancur. Ketika mata alien itu disinari, tiba-tiba saja dia bangkit dan memegang wajah Alex. Lalu dalam pikiran Alex muncul sebuah penglihatan tentang keadaan planet alien itu yang mendapat serangan dari spesies alien lain. Seperti biasa, penjelasannya ada di akhir video. Alex pun berhasil melepaskan diri dan secara mengejutkan para alien telah menyusup ke kapal JP Jones. Selain menjemput kaumnya yang ditangkap Ordi, ada satu alien lagi yang sedang menerobos ke ruang mesin. Menyadari hal itu, Beast meminta semua kru meninggalkan ruangan itu untuk memanggil bantuan. Pertarungan 1 lawan 1 pun terjadi setelah menyadari niat alien yang hendak merusak mesin kapal. Pastinya Beast bukan tandingan alien yang bertubuh lebih besar serta memiliki armor. Bahkan, tembakan dari Alex dan Rykes pun tidak mampu menembus armor alien hingga mereka harus mencari cara lain untuk memusnahkan makhluk tersebut. Setelah menemukan ide, Alex meminta Rykes ke ruangan kontrol. Lalu Alex memancing makhluk itu ke anjungan hingga berdiri tepat di depan mulut meriam. Dan Mahalo, kembali ke Sam dan Mick, mereka menemukan para polisi hutan yang tewas karena diserang oleh alien. Melihat hal itu, Mick memutuskan untuk mengajak Sam pergi dari sana. Tetapi sebelumnya Sam harus mengambil kunci dari para petugas agar bisa menggunakan mobilnya. Tiba-tiba saja 3 alien muncul setelah mendeteksi adanya makhluk hidup di sekitar mereka. Beruntung ada seekor kuda di sana, sehingga alien mengira suara itu berasal dari hewan yang dianggap tidak berbahaya. Di mobil polisi hutan, Mick juga menemukan senjata, dan secara kebetulan Cole menghampiri mereka. Menurut laporan dari ilmuwan Cina, benda yang jatuh di wilayah Hong Kong merupakan pesawat komunikasi alien. Oleh karena itu, menurut Dr. Nogrady, para alien menguasai Hawaii agar bisa menggunakan stasiun pemancar yang digunakan manusia untuk mengirimkan sinyal ke planet G. Kemungkinan besar tujuan mereka adalah mendatangkan bala bantuan. Dan jika semua perkiraan itu benar, maka umat manusia berada dalam proses pemusnahan. Media pun memberitakan tentang kejadian di Hong Kong dan di Samudra Pasifik yang menyebabkan kerusuhan di mana-mana. Tetapi pemerintah akan berupaya sebisa mungkin mengerahkan semua potensi untuk mengendalikan keadaan ini. Sementara itu, Ordi menemukan sesuatu dari helm alien. Menurut penjelasannya kepada Alex, helm tersebut memiliki kaca pelindung tebal yang kemungkinan berguna untuk meredam sinar matahari. Oleh karena itu, Ordi menduga bahwa alien tidak memiliki penglihatan yang baik saat terkena sinar matahari. Walaupun belum ada bukti yang cukup untuk memastikan dugaan Ordi, tetapi informasi dari Ordi akan sangat berguna jika nantinya mereka dalam keadaan terdesak. Setelah Nagata dan pasukannya bergabung, mereka mulai mengatur siasat untuk menyerang balik. Menurut Nagata, saat ini mereka masih dibiarkan hidup karena kemungkinan alien tidak bisa melihat lokasi JP Jones. Tetapi ketika serangan dimulai, mereka pasti akan mengetahui asal serangan dan mengirimkan serangan balasan. Satu-satunya cara adalah dengan mematikan seluruh radar dan menggunakan pelampung tsunami. Setiap kali terkena ombak, pelampung itu akan memancarkan sinyal. Maka, dengan mengikuti pola pergerakan air laut, mereka bisa mengetahui lokasi pesawat alien. Sebuah strategi yang sangat brilian. Alex dan Nagata pun kini bekerja sama sebagai 2 orang kapten yang berada dalam satu kapal. Beberapa waktu kemudian rencana pun dimulai. Mereka menggerakkan kapal JP Jones dan berhasil memancing pesawat alien keluar dari persembunyiannya di bawah laut. Sangat mudah mengetahui lokasi mesin pemusnah itu dengan menggunakan pelampung tsunami, karena mesin itu bergerak dengan cara melompat di atas air. Kini yang menjadi tantangan adalah menebak arah gerakannya.
Awalnya beberapa tembakan mereka tidak mengenai sasaran. Bahkan sialnya lagi, tembakan itu membuat lokasi kapal JP Jones terdeteksi. Kini satu mesin penghancur lain pun muncul untuk mengepung JP Jones. Beruntung, Nagata menyadari bahwa kedua pesawat itu sedang menuju ke arah mereka. Dia berhasil menentukan sasaran yang tepat, hingga akhirnya mereka berhasil menghancurkan kedua mesin pemusnah itu. Fire! Seluruh kru pun bersorak atas kehebatan Nagata. Dan juga sebuah keputusan yang tepat bagi Alex untuk berbagi kursi kepemimpinannya dengan kapten Jepang itu. Lalu mereka mendapatkan laporan lewat sambungan radio yang ternyata berasal dari Sam dan Mick bahwa alien sedang membangun alat komunikasi di stasiun pemancar Hawaii. Alex diminta untuk segera menghancurkan fasilitas tersebut karena dalam 4 jam lagi, satelit akan berada tepat di atas pemancar sehingga para alien bisa mengirimkan sinyal untuk mendatangkan bala bantuan. Tiba-tiba saja pelampung tsunami mendeteksi pergerakan yang sedang menuju ke arah mereka. Ternyata ada mesin lain yang muncul untuk membalas serangan kapal JP Jones. Seluruh kru pun bersiap untuk kembali melakukan serangan. Namun para alien itu sudah mengetahui strategi Nagata. Kali ini mesin pemusnah itu bergerak secara acak di atas permukaan air, sehingga pelampung tsunami tidak akan bisa mendeteksinya. Kini giliran Alex yang menunjukkan potensinya. Dia meminta Ordi untuk membawa kapal JP Jones ke perairan dangkal untuk memancing alien menghadap ke matahari terbit. Lalu ketika sinar matahari tepat di depan pesawat alien, Alex dan Nagata menembak kaca pelindung sehingga membuat alien tidak bisa melihat. Setelah mendengar aba-aba dari Alex, para kru langsung melepaskan seluruh tembakan ke arah musuh hingga menghancurkan pesawat alien. Light 'em up. Tetapi kegembiraan mereka tidak berlangsung lama, karena mesin perisai milik alien melepaskan roda besi ke arah kapal JP Jones. Merasa tidak mungkin untuk menghindari serangan itu, akhirnya Alex pun memerintahkan seluruh kru untuk meninggalkan kapal mereka. Melihat kapal JP Jones hancur membuat Sam khawatir dengan keselamatan Alex. Tetapi Mick menjelaskan dia melihat beberapa skoci di sana, yang berarti ada kemungkinan seluruh kru berhasil menyelamatkan diri. Mick pun memutuskan untuk menahan alien selagi Navy mengatur rencana baru untuk menghancurkan alat komunikasi. Namun Cole tidak ingin mengikuti rencana gila itu, dan akhirnya dia pergi meninggalkan Sam dan Mick. Kembali ke Alex dan para angkatan laut yang sedang berada di Sekoci. Kini mereka tidak memiliki kapal lagi untuk melakukan serangan balasan. Tetapi Alex tidak bisa menerima kekalahan sebelum mengerahkan semua yang mereka miliki. Dia memutuskan untuk menggunakan kapal USS Missouri, sebuah kapal tua yang kini sudah jadi museum kemiliteran karena sudah berumur sekitar 70 tahun. Seluruh kru pun dibuat bingung oleh keputusan Alex, karena tidak ada satupun di antara mereka yang mengerti cara menjalankan kapal tua itu. Di samping itu butuh waktu berminggu-minggu untuk memahami petunjuk manualnya. Mendengar perdebatan di atas kapal Missouri, para angkatan laut yang telah pensiun menghampiri Alex dan timnya. Di sini Alex menjelaskan bahwa setelah semua pengorbanan yang dilakukan demi negara, tidak ada yang berhak meminta kepada para pensiun untuk ikut dalam perang ini. Tetapi Alex memohon kepada mereka untuk diizinkan menggunakan Missouri demi memperjuangkan umat manusia. Para pensiunan pun mengizinkan Alex dan krunya. Ditambah lagi, mereka akan ikut bergabung untuk membimbing kru Alex menjalankan kapal tua yang berjulukan Mighty Mo. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun langsung menuju ke lokasi pusat kubah, di mana terdapat mesin yang sebelumnya menghancurkan kapal JP Jones. Tidak ada yang menyangka bahwa mesin itu ternyata salah satu dari pesawat alien. Ketika Mighty Mo mendekat, mesin pemusnah itu pun berubah bentuk dan muncul ke permukaan. Tiba-tiba Alex mendapat ide dari sebuah buku yang dia baca yang berjudul Art of War. Di sini dia menunjukkan sebuah seni berperang yang luar biasa. Dia memerintahkan krunya untuk mengarahkan meriam ke kanan dan membuat Mighty Mo berbelok tajam ke kiri. Alien yang sudah memprediksikan pergerakan langsung menembakkan meriamnya untuk menghancurkan kapal tua itu.
Seluruh kru pun sudah pasrah dan menganggap bahwa keputusan Alex merupakan sebuah jalan menuju kekalahan. Tetapi tidak ada yang menyadari bahwa keputusan Alex melepaskan jangkar berhasil membuat Maitimo terhindar dari kehancuran. Kemudian Alex langsung memerintahkan krunya untuk menembakkan seluruh meriam itu ke kapal musuh. Tembakan itu berhasil menghancurkan pesawat alien sekaligus membuka kubah perisai. We are gonna die. It's not today. Walaupun alien berusaha membalas serangan Maitimo, tetapi kerusakan yang diterima pesawat alien sudah terlalu parah. Lagi-lagi, kali ini sebuah taktik jitu dari Alex berhasil membuat mereka memenangkan pertempuran. Kini mereka hanya memiliki satu peluru lagi yang harus digunakan untuk menghancurkan alat komunikasi musuh. Namun karena sistem reload mengalami kerusakan, akhirnya mereka bersama-sama menggotong peluru itu ke meriamnya. Sementara itu di stasiun pemancar, alien berhasil mengaktifkan alat komunikasinya dan sedang mengirimkan sinyal. Beruntung tiba-tiba Sam dan Mick muncul dengan sebuah mobil dan menabrak alat komunikasi tersebut. Sayangnya kaki Sam terjepit sehingga membuatnya terjebak di dalam mobil. Walaupun dalam keadaan cacat, mundur adalah sebuah hal yang pantang bagi seorang tentara. Apalagi ada seorang warga sipil yang harus dilindunginya. Oleh karena itu, Mick memutuskan untuk melakukan duel 1 lawan 1 dengan alien. Dengan ganas, Mick langsung menerjang alien itu dan berhasil melepaskan helmnya, sehingga membuat alien itu tidak bisa melihat. Tidak hanya itu, Mick juga berhasil mendaratkan sebuah pukulan keras tepat di rahang sang alien. Sayangnya serangan alien yang membabi buta tidak sengaja menghantam kaki Mick hingga membuatnya terjatuh. Beruntung di saat terakhir, Cole muncul dan menghantamkan alat komunikasinya ke wajah alien serta membuat Mick berhasil melumpuhkan alien tersebut. Lalu setelah berhasil membebaskan Sam, mereka pun bergegas pergi dari tempat itu, karena sesaat lagi Angkatan Laut akan menembakkan meriamnya. Kembali ke Maitimo, ternyata pesawat alien masih belum sepenuhnya hancur. Alien menembakkan roda besi untuk menghancurkan Maitimo. Sesuai dengan yang dijelaskan para kru, di kapal tua itu hanya tersisa 1 peluru dan akan ditujukan untuk menghancurkan alat komunikasi musuh. Oleh karena itu, Alex tetap tidak akan mengubah keputusannya. Alex dan Nagata merasa terhormat bisa berjuang bersama-sama dalam pertempuran ini. Dan di saat-saat terakhir, setelah alat komunikasi musuh hancur, 2 pesawat tempur yang dikirimkan Admiral berhasil menghancurkan 3 roda besi serta membombardir pesawat alien hingga hancur berkeping-keping. Fire. Fire. Film pun ditutup dengan diberikannya penghargaan kepada Letnan Kolonel Pensiunan Angkatan Darat Mick Kennels, Komandan Stonehopper yang telah gugur, serta seluruh kru yang telah bertempur demi memperjuangkan umat manusia. Tak lupa juga, penghargaan tertinggi diberikan kepada Letnan Komandan Alex Hopper atas tindakan kepahlawanannya yang luar biasa. Dengan ini Alex tidak jadi diberhentikan, malah dia akan dipromosikan untuk memimpin sebuah kapal perang. Kini Alex akan menjalankan misi yang belum terselesaikan, yaitu mendapatkan restu dari Admiral Shin untuk melamar anaknya. Sayangnya walaupun seorang penyelamat dunia, Admiral tetap menolak untuk membicarakan hal itu, karena menurutnya akan lebih baik membahas masalah pernikahan sambil makan siang dengan chicken burrito. Bagaimanakah kisah Alex selanjutnya? Apakah mungkin ada pasukan alien lain yang sedang menuju ke bumi? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita film Battleship? Apakah menarik? Film Battleship ini diadaptasi dari game dengan judul yang sama. Maka kemungkinan ada beberapa hal di game yang tidak ditampilkan di film ini, atau mungkin sebaliknya. Oleh karena itu, mari kita langsung masuk ke segmen penjelasan. Di tahun 2005, para ilmuwan menemukan sebuah planet yang diberi nama dengan planet G. Planet tersebut berada di luar tata surya,
Tetapi dalam sistem tata suryanya sendiri, planet G berada di posisi yang sangat strategis, hingga membuat planet tersebut sangat cocok untuk menopang kehidupan. Ditambah lagi, planet itu memiliki air dan juga kandungan atmosfer yang mirip dengan bumi. Tidak dijelaskan apakah G itu memang sebuah nama atau singkatan, tetapi banyak yang berpendapat bahwa G merupakan singkatan dari Gergonia. Pada tahun 2006, umat manusia memulai pembangunan stasiun pemancar untuk menjalankan Beacon Project atau Project Suar. Di tahun 2012, setelah menyelesaikan pembangunan tersebut, akhirnya umat manusia mengirimkan sinyal ke planet G, dengan harapan sinyal itu bisa diterima oleh makhluk cerdas yang berada di sana. Planet G sendiri memiliki penghuni yang disebut dengan Regen. Secara penampilan, para Regen ini memiliki ciri-ciri yang hampir mirip dengan manusia, tetapi memiliki bentuk mata serta tangan dan kaki seperti kadal. Mereka mengenakan kostum astronot sekaligus armor yang diberi warna untuk membedakan kelas mereka. Suatu hari, kemungkinan di antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, planet G diinvasi oleh spesies alien lain. Sisa-sisa Regen yang masih bertahan berusaha untuk melarikan diri, dan secara kebetulan menerima sinyal yang dikirim oleh manusia. Mereka pun langsung menuju ke bumi untuk melindungi diri. Lalu para Regen membangun alat komunikasi agar dapat menghubungi sisa-sisa spesies mereka yang kemungkinan masih bertahan. Berdasarkan film dan game, ada 4 jenis kelas Regen yang datang ke bumi, yaitu Blue Soldier, merupakan prajurit kelas bawah yang tidak bersenjatakan apa-apa. Mereka hanya pekerja, ilmuwan, dan teknisi yang bertugas untuk menyiapkan peralatan tempur ataupun mempelajari tentang planet yang mereka datangi. Yang kedua ada Gold Commander. Dari namanya saja sudah bisa dipastikan tugasnya adalah sebagai komandan yang memberi perintah dan memimpin regu untuk berpatroli. Dalam film, Gold Commander juga tidak memiliki senjata, karena biasanya para komandan selalu dikawal oleh beberapa Regen lain. Kemungkinan Commander juga memiliki kemampuan telepati. Hal ini dibuktikan di sebuah scene saat Alex mendapatkan penglihatan tentang keadaan planet G yang sedang diinvasi spesies alien lain, ketika wajahnya dipegang oleh Gold Commander. Berikutnya adalah Tux, yaitu pasukan khusus Angkatan Darat atau infanteri yang dilengkapi dengan senjata berat. Regen yang satu ini memiliki tubuh yang lebih besar karena otot-otot mereka telah ditingkatkan dan dilengkapi dengan armor kelas berat. Memiliki kekuatan fisik di atas Regen lain, dan karena armornya yang tebal, Tux tidak mempan terhadap peluru dan serangan fisik. Lengan kanannya bisa berubah menjadi senjata atau alat-alat yang dibutuhkannya dalam menjalankan tugas. Biasanya, Tux bertugas mengawal Commander, mengamankan pos, melakukan misi penyelamatan, serta menembus pertahanan musuh untuk melakukan sabotase. Yang terakhir adalah kru pesawat atau pilot. Sekilas terlihat dalam film ketika Alex dan Nagata menghancurkan kaca pesawat untuk mengacaukan penglihatan Regen. Mereka mengenakan kostum sederhana berwarna hitam serta tidak menggunakan helm seperti Regen lain, dan berfungsi untuk meredam sinar matahari. Saya menduga bahwa makhluk Regen ini tidak berniat untuk memusnahkan manusia ataupun menguasai bumi, atau mungkin bisa dibilang belum berniat. Hal ini berdasarkan sensor yang menandakan berbahaya atau tidaknya target mereka. Hijau menandakan aman, merah menandakan bahaya atau musuh. Berikut ada beberapa scene yang memperkuat dugaan saya. 1. Pesawat Regen hanya diam dan tidak ada aktivitas apapun hingga Alex datang dan mencoba memeriksa pesawat itu. Sehingga Regen hanya melepaskan gelombang yang bertujuan untuk memberi peringatan kepada manusia. Serangan pertama mereka merupakan serangan balasan ke kapal J.P. Jones, sama halnya dengan kapal Samson dan Miyoko. Ditandai dengan sensor warna merah sesaat setelah kapal-kapal itu menembak pesawat Regen. Setelah beberapa kali menerima serangan, akhirnya untuk mengamankan diri, Regen melepaskan roda besi yang ditujukan hanya untuk pangkalan militer serta beberapa fasilitas umum agar manusia tidak berusaha menyerangnya lagi. Terbukti saat menargetkan helikopter dan jembatan, sensor mereka berwarna merah, tetapi sensor tersebut tiba-tiba berubah menjadi warna hijau saat berhadapan dengan seorang anak kecil. Ketiga, saat Alex memutuskan untuk menyerang pesawat alien setelah kematian Stone, kapal J.P. Jones yang mendekat ke arah pesawat atau mesin pemusnah itu membuat sensor Regen menjadi merah. Tetapi saat kapal itu berbalik untuk menyelamatkan kru Miyoko, sensornya pun kembali hijau. Keempat, setelah menyusup ke dalam kapal J.P. Jones, mereka tidak menyerang siapapun. Tujuan mereka hanya untuk menjemput perwira dan melumpuhkan kapal J.P. Jones. Tetapi karena bis Alex dan Rix menyerang Regen secara terus-menerus di ruangan mesin, membuat sensor Regen menjadi merah, dan akhirnya Regen itu memberikan perlawanan.
Kelima, scene ini tidak saya tampilkan karena menurut saya hanya sebagai hiburan belaka. Ketika Cole merebut alat komunikasi yang berada di stasiun pemancar dari Regen, Cole tidak mendapatkan perlawanan apapun karena sensor Regen berwarna hijau dan menganggap Cole tidak berbahaya walaupun sebenarnya Cole menyusup ke wilayah mereka. 6. Di scene sesaat sebelum pertarungan Mick, kita bisa lihat sensor Regen berwarna hijau yang menandakan Mick bukanlah ancaman. Walaupun tidak ditampilkan, tetapi saya yakin setelah Mick menyerang Regen, pasti sensornya berubah menjadi merah. Pelajaran yang saya ambil di film ini adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang dibutuhkan adalah semangat, percaya diri, dan pantang menyerah. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!